PT Multi Bintang Indonesia Tbk mengumumkan perubahan susunan Dewan Komisaris melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada 15 Agustus lalu. Sebagai pengganti Jose Rolando Sainz resmi diangkat sebagai Komisaris Perseroan. PT Multi Bintang Indonesia Tbk mengumumkan perubahan susunan Dewan Komisaris melalui RUU PSLB yang digelar pada 15 Agustus 2025. Ya, Jose Rolando Sainz Dominguez resmi diangkat sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Radovan Sikorski yang mengundurkan diri dari jabatan sebagai Komisaris. PT Multi Bintang Indonesia Tbk mengumumkan perubahan susunan Dewan Komisaris melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang digelar pada 15 Agustus lalu. Dalam rapat yang dihadiri 93,12% pemegang saham, para pemegang saham menyetujui pengunduran diri Radovan Sikorski dari jabatannya sebagai komisaris. Sebagai pengganti Jose Rolando Sainz resmi diangkat sebagai Komisaris Perseroan. Dengan keputusan tersebut, susunan Dewan Komisaris Multi Bintang kini terdiri dari Maurits Daniel Rudolph sebagai Presiden Komisaris sekaligus Komisaris Independen, Clayton Alan Wenas sebagai Komisaris Independen, Ude Sankar Sinha dan Karsma Rais sebagai Komisaris, serta Jose Rolando Sainz sebagai Komisaris baru. Sementara itu dari sisi kinerja, Persero melaporkan meraih laba 425,75 miliar rupiah per Juni 2025 turun tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, dalam laporan keuangan yang tidak diaudit, Persero mencatatkan pendapatan naik menjadi 1,47 triliun rupiah. Di saat yang sama, beban pokok penjualan juga naik dari 562,43 miliar rupiah menjadi 604,52 miliar rupiah. Sementara itu, aset perseroan turun dari 3,44 triliun rupiah menjadi 2,97 triliun rupiah. Penurunan ini seiring dengan berkurangnya ekuitas setelah pembagian laba dan turunnya utang usaha jangka pendek. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Siloam International Hospitals Tbk membukukan kinerja yang positif sepanjang paruh pertama 2025. Ya, perseroan membukukan laba bersih senilai 456,82 miliar rupiah atau naik 45,35% dibandingkan raihan pada periode yang sama di tahun 2024. Emiten Rumah Sakit PT Siloam International Hospitals Tbk membukukan kinerja yang positif sepanjang paruh pertama 2025. Dari sisi bottom line, Perseroan mampu membukukan laba bersih senilai 456,82 miliar rupiah pada periode Januari-Juni 2025. Laba bersih tersebut naik 45,35% secara tahunan dibandingkan raihan senilai dari 314,28 miliar rupiah pada periode yang sama di tahun 2024. Melansir laporan keuangan, Perseroan membukukan pendapatan senilai 6,1 triliun rupiah pada paruh pertama 2025. Pendapatan meningkat 1,46% secara tahunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Pendapatan terutama disumbangkan oleh segmen non-spesialis yang membukukan pendapatan senilai 4,72 triliun rupiah. Lebih rinci pada segmen spesialis, Perseroan membukukan pendapatan sebesar 1,37 triliun rupiah. Dari 17 rumah sakit Siloam yang tersebar di seluruh Indonesia, pendapatan Perseroan terbesar datang dari Rumah Sakit Siloam MRCCC Semanggi yang membukukan pendapatan senilai 776,4 miliar rupiah pada periode Januari-Juni 2025 atau naik 0,13% secara tahunan dari tahun sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, pemerintah berencana membangun gedung pusat pengelolaan dana umat. Ya, pemirsa, gedung ini akan dibuat setinggi 40 lantai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta dan diprediksi akan mengelola dana sebesar 500 triliun rupiah per tahun. Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan lahan bekas gedung Kedutaan Besar Inggris yang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta untuk dijadikan gedung pusat pengelolaan data umat. Pusat Data Umat ini ditargetkan menjadi sentra keuangan syariah nasional mulai dari pengelolaan zakat, infak, sedekah, wakaf, hingga jaminan produk halal dapat diurus dalam satu lokasi.
Gedung pusat dana umat tersebut akan dibangun setinggi 40 lantai dan akan dijadikan rumah bagi berbagai lembaga keuangan syariah termasuk Basnas, Majelis Ulama Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, hingga Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Lembaga-lembaga ini sebagian besar masih harus menyewa kantor sendiri-sendiri. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan gagasan pusat dana umat ini muncul dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap potensi besar dana umat yang belum dikelola secara optimal. Diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme para pengelola dana, memperkuat kepastian hukum wakaf dan memperluas pemanfaatan aset keumatan bagi pembangunan nasional. 1 triliun itu mampir di tempat-tempat pengumpul yang lain. Belum lagi wakaf. Wakaf itu Pak 178 triliun tuh. Kalau kita diefektifkan itu per tahun. Belum lagi saya sebutkan pundi-pundi tadi itu. Sedekah infak jariah, hibah wasiat, ya. Kemudian juga luqatah, kafarah, wadiah, dan hiwalah, dan seterusnya. Itu kalau dikumpulkan itu minimum 500 triliun dana umat bisa kita kumpul setiap tahun. Wah, luar biasa itu, Pak Nasar. Menteri Agama menambahkan bahwa instruksi Presiden Prabowo agar pusat pengelolaan dana umat ini dibangun di lokasi paling strategis dan ikonik di ibu kota yang diharapkan dapat mencerminkan semangat kemandirian dan kebangkitan ekonomi umat di Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menilai rencana pembangunan pusat dana umat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sejalan dengan planning pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang siap menopang pertumbuhan ekonomi syariah dunia. Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang dan menjadi salah satu pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari UMKM hingga industri besar, sektor ini semakin diperkuat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimistis hadirnya pusat dana umat sebagai bagian dari pengembangan ekonomi syariah Indonesia yang bisa mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia ke depannya. Untuk itu Bank Indonesia berharap adanya upaya strategis memperkuat kolaborasi semua pihak dalam membangun ekonomi syariah Indonesia. Kita jadikan Indonesia, istilah beliau adalah arus baru, bukan poros. Alhamdulillah, 10 tahun ya. Indonesia adalah salah satu pemain ekonomi keuangan syariah global. Alhamdulillah.